16 orang sudah tereliminasi untuk mendapatkan 100 juta. Sisa 4 dari 20 orang yang bisa masuk ke babak 8 besar Master Rasa. Tapi tenang, gua nggak akan sendirian. Seperti biasa, kita ditemanin oleh Chef Don Chino dan Chef Norman Ismail untuk nge-make sure makanan yang kalian bikin itu yang terenak. Chef, kira-kira siap nggak nih yang episode kali ini? Siap selalu. Dan di dapur penentuan kali ini seperti biasa akan ada 10 orang tapi cuma bisa 2 yang lolos ke babak 8 besar. Challenge-nya bakal lebih seru lagi, Chef. Langsung aja kali ya. Langsung. Kita undang 10 peserta di dapur penentuan kali ini. Wih, hello. Hello. Udah siapin menunya belum nih yang enak nih? Siap. Masak apapun siap. Siap! Makanan Indonesia apapun siap? Siap! Oke. Jadi gini guys, di challenge kali ini simple banget, tapi akan ada 5 orang yang langsung pulang dari Master Rasa. Jadi setengah dari kalian akan pulang, make sure kalian adalah setengah yang terbaik dari yang di sini. Di depan kalian udah ada bahan yang kita tentuin. Boleh dibuka semuanya? Yaitu tahu dan tempe. Challenge-nya kali ini, sebelum kita mulai, kita kasih kalian waktu dulu 10 menit untuk pikirin mau bikin menu apa dan ambil bahan-bahannya. Setelah 10 menitnya berakhir, kalian udah nggak boleh ngambil bahan tambahan apapun lagi. 5, 4, 3, 2, 1, habis! Kalau gitu kalian lihat ingredients kalian, lihat lawan seberang kalian. Sekarang silakan kalian tukeran posisi dengan yang di seberang kalian. Wah asem nih, ngapa harus ditukar-tukar segala sih? Ih, sempet bingung ya, orang udah milih-milih bumbu, udah bener. Tau-tau dituker, udah kagak ada tomatnya, kagak ada jeruk-jerukannya. Ya Allah. Bayangin dulu, mau masak apa, boleh kalian pikirin dulu. Gua kasih waktu 2 menit untuk lihat-lihat ingredients yang ada. Dan bisa masak apa dari ingredients itu. Ya langsung ngeblank. Tadi menu yang diambil buat bahannya jadi hilang terus nggak tahu harus bikin apa. Sebelum dimulai, gue mau ngasih tahu ke kalian, sangat penting untuk kalian jadi yang paling enak di challenge kali ini. Kenapa? Karena satu orang yang paling enak, dia akan dapat keuntungan yang gede banget di challenge berikutnya. Jadi waktu kalian untuk masak tahu tempe ini 45 menit. Silakan dimulai sekarang. Dengan bahan yang sedikit banget, bahan dari si Jihan, bumbu-bumbunya kurang banget. Keberuntungan dapat bahan sedikit dengan waktu yang segitu. Gimana? Udah kebayang mau bikin apa? Udah chef, walaupun tadi awal agak bingung, sekarang udah kebayang. Wah kaget banget tuh Bang kalau itu tuh. Sangat kaget, nggak terduga bakal tuker tempat kayak gitu sih. Jihan, tadinya bahannya dikit, sekarang bahannya jadi banyak. Kira-kira plannya apa nih? Udah tahu tapi mau bikin apa? Atau nguleknya dulu? Ngulek dulu aja. Ya. Tapi sebetulnya yang tadi nggak tahu, nggak ada ide mau ngambil bumbu apa, terus ditukar, terus dapet bumbu yang lengkap, itu bisa jadi malah jadi kebantu atau malah jadi semakin bingung mau masak apa. Iya, bener. Ini sangat PR, tapi tetap saya jalanin. Guys, sisa 40 detik. Begitu waktunya habis, makanannya nggak boleh diotak-atik lagi. Termasuk pas nanti lagi penilaian juga boleh diotak-atik. 4, 3, 2, 1, habis! Tepuk tangan semuanya! Silakan Mpok Mai boleh maju ke depan karena ingin maju pertama. Wih. Udah kayak fashion show ya. Halo Mpok Mai. Silakan dicoba. Sambal tempe Gunung Merapi. Apa yang bikin dia Gunung Merapi? Karena kalau dimakan meleduk brudal semua. Oke. Tempenya saya bikin tempe mendoan. Hah? Mendoan. Tempe apa
tuh bacem. Kenapa Oh. dibacem? Karena kan biar orang-orang ompong bisa ngerasain tempe-tempe yang lembek. Oh gitu. Jadi diaur-aur aja semua. Aku suka tempe bacemnya. Tahu gorengnya mungkin harus dimakan pakai si sambelnya. Karena kalau enggak rasanya lumayan flat. Tadi kan saya lihat warnanya, wah ini harusnya sambelnya enak nih. Cuman di luar ekspektasi saya. Seharusnya kalau misalkan udah pakai sambal tempe, langsung disajin aja bersama tahu bacemnya gitu. Rasa bacemnya masih malu-malu. Nah, untuk Chef Don Cino katanya ini bacem, tapi nggak ngebacem. Bagaimana coba? Udah dapat mimpi dari Mbah Priuk. Katanya udah bikin sambal tempe aja, pasti menang. Oke, silakan maju. Silakan. Thank you Irin. Itu yang satu santan. Kayak ibu saya bikin. Saya ingin niru ibu saya bikin yang satunya lagi. Itu tempe balado. Saya sengaja bikin agak pedas biar sama pedasnya sama sambal bakar. Oke. Kenapa kamu udah tahu dapat tauco, terus kamu bikin balado tauco? Apa yang ada di kepala aja saya bikin gitu. Kalau yang ini yang berkuah, gue suka. Tapi agak kurang asin, cuma terlalu semuanya tuh banyak. Oh iya. Walaupun secara kuahnya enak ya. Saya setuju sih, maksudnya yang kuah tuh enak. Cuman Makasih, permasalahan tekstur aja. Kalau saya jadi kamu, mendingan saya bikin satu dish aja nih. Menurut saya pemilihan ide dan kreasinya kurang tepat aja sih. Oke, lumayan. Makasih Chef. Enak, Makasih. cuman harusnya tadi kamu goreng dulu. Kalau Chef Norman kan pengennya itu tahu digoreng ya. Saya tuh ngambil nggak digoreng itu biar maksud saya tuh terasa lembut di mulut gitu, pecah gitu. Maksud saya tuh rasa tuh ngeresep gitu. Luli. Dengan barang seadanya, yang satu saya bikin tahu tempe orak-arik, satunya pepes tahu dengan daun pisang tempe tadi. Cobain ya Luli ya. Idenya sih kamu bagus, pepes tahu pakai sambal ini. Nah eksekusinya ini kurang bagus. Pepes tahu ini terlalu asin, bawang putihnya masih terlalu strong dan masih mentah, jadi bau langu. Beneran Chef Norman bilang idenya gokil, tapi eksekusi pepesnya terlalu hancur banget. Jadi secara flavor sama tekstur jelek banget. Ya, so sorry. Salah satu pepes yang paling gak enak pernah saya makan. Nyelekit banget dari Chef Don Cino itu wajar, karena gue juga ngerasa ketika gue sebelum gue plating, gue nyobain, itu belum mateng dan gue nggak punya waktu lagi. Silakan ke depan, ini kak. Ganti piring lagi. Ini ke. Dendeng tempe Oh, sama dendeng. tahu woku. Ini suka ngagetin nih makanannya. Neng. Dendeng. Soalnya Takut kenapa kaget. dibilang dendeng karena cabenya cabai dendeng. Namanya itu aja masakan. Tempe baladonya, saya suka kamu bikin baladonya, jadi ada tekstur crunchy, tapi nggak sampai keras ke dalamnya tetap lembut. Kalau gue ngerasa si tempenya ini enak, kak. Tapi si wokunya ini very watery, nggak keluar rasanya sama sekali. Bisa dilihat piring tempe kamu kosong. Tandanya apa? Enak. Enak. Thank you. Chef. Jadi memang betul kamu namain dendeng itu pas banget namanya. Nah, Yap. kalau kamu bilang woku, jadi benar-benar beda jauh nih. Yang ini saya berharap yang sama tadinya. Ya kalau dengar dari Chef Norman bilang begitu sih ya happy, ya oke lah pede. Ya wajar lah Dewan Juri bilang enak. Ya memang enak kok makanan saya. Amri. Halo Amri. Halo Chef, halo Kak Iben. Amri. Halo, Amri. Ini hasil challenge-nya. Oke. Tempe tahu, tauco, sambal kecap. Sambal kecap. Oke. Gelap ya? Gelap. Semoga rasanya sih cerah ya. Oke. Saya nih kebetulan penggemar tauco. Kamu sebelumnya pernah masak pakai tauco belum? Belum. Kamu cobain dulu nggak tadi tauconya? Sebelum kamu ngolah ke sini. Nggak sempet. Saya tahu kamu pakai garam lagi, kamu pakai kaldu powder lagi, kamu tambahin lagi kecap. Jadinya Sorry ya Chef. asin banget. Kalau gue nggak kemakan serius, asinnya terlalu ekstrim. Iya. Se-ekstrim itu. Sorry. Saya mau tanya Jihan, ini kan bahan kamu yang ambil ya?
kamu rencananya kalau dengan bahan yang tadi kamu ambil, kamu mau bikin apa? Mau bikin tumis tempe tauco. Tumis tempe tauco. Oke. Iya. Udah. Jian, boleh kesini nggak? Cobain. Sini Jan. Menurut Cobain, Jian. Dia udah tahu asin. Nih, ini jadi tauconya nih. Benar seperti ini. Oke. Kamu nggak mesti telan ya? Nggak mesti telan. Oke. Kembali. Iya. Iya, silakan. Sebenarnya bukan ke asin banget sih. Ke asinan. Yang bikin down banget tadi komentar dari Chef Don Chino sih, karena dia ngomongnya bukan asin, tapi asin banget, bangetnya pakai kenceng banget. Itu bikin down sih. Ini sih sebenarnya jaga perasaan Amrinya aja. Selamat siang Halo, Bu Ibu Sinta. Sinta. Tahunya bikin opor kuning, tempenya bikin sambal tempe. Ini harusnya nih enak ya. Opornya tuh rasanya tuh saya berharap ini homey banget. Opornya lumayan lah, enak. Mungkin kunyitnya terlalu banyak. Posisi aman lah Bu Sinta. Ya, makasih, di Chef. saya. Bu Sinta, kalau aku suka tempenya walaupun aku ngerasa agak kurang crispy Oh iya, keluarnya. garing. Walaupun secara rasanya oke. Ekspektasi kita tuh udah, wah enak nih kayaknya tahunya. Tapi ketika dimakan, yang dibilang opor ya, jauh dari kata opor menurut saya. Kalau saya ngerasa kayak potongan cabenya itu kasar banget, enggak, halus juga enggak gitu loh. Sebenarnya tadi Chef Norman bilang aman, tapi Chef Don ya bilang ya pokoknya banyak yang cabenya terlalu kasar, terus nggak nyaman di mulut dan kayak gitu-gitu. Next. Doni. Ya ini saya terinspirasi dari sampah di Garut, terus itu ada tahu dipanggang pakai kecap. Oke. Tahu panggang oleh kecap. Kecap ada ketumbarnya, ada bawang putihnya. Semoga sesuai dengan ekspektasinya deh. Gue suka banget sama si bawahnya ini, Don. Apapun itu enak. Nah, ini balance ya, lumayan balance rasanya, nggak terlalu asin, nggak terlalu manis. Tapi harusnya tuh eksekusi si sambal sampahnya itu bisa lebih bagus dari ini. Saya suka presentasinya, penyajiannya, komposisinya saya suka banget. Alangkah baiknya untuk kayak daun bawang, daun jeruk, kalau sebesar itu kemakan sih nggak enak juga. Ya, saya nggak pernah makan sambal sampah sebelumnya. Kamu berhasil bikin saya penasaran rasa otentiknya gimana. Ya berarti saya bikin Chef Don Chino bisa mengetahui suatu hal yang baru kan, ya bangga juga lah gitu. Iya Mama. Banyak ini bahannya. Kalau tahunya sendiri tuh mau bikin tongseng tapi versi lebih creamy gitu, jadi nggak pakai kecap. Kita cobain ya, Jihan. Ini ada serat-serat ini apa? Telur. Iya. Kamu gimana rasanya dari tadi ngambil bahan kamu saya lihat paling sedikit, tiba-tiba kamu dapat bahan paling banyak dari Amri, itu gimana? Kaget sih, Chef. Bingung mau diapain tadinya, tapi pas ngelihat santan, kunyit, langsung tahu mau dibikin apa. Kayaknya karena kamu seberang-seberangan, saya ngelihat aura-aura asinnya kena juga nih kamu. Ya, Cocok ya. kamu berdua sama-sama doyan asin kayaknya. Iya. Cocok nih. Jot. Jangan-jangan tadi kamu cobain makanannya Amri nggak keasinan buat kamu ya? Ya, sedikit keasinan. Sedikit keasinan. Oke. Apakah Romeo and Juliet bertemu di Master Rasa Indonesia? Bosenin. Jadi begitu lu udah makan sekali, udah nggak ada mau ngambil lagi karena rasanya flat banget. Masih jauh dari harapan pencarian Master Rasa. Setuju sih, emang keasinan. Tapi pas aku cobain sebenarnya enggak. Tapi pas nyampe di meja juri, iya sih kayaknya asin. Tensi saya naik. Asin-asin semua. Iya, tensi udah mulai naik. Tauco yang sama sekali belum pernah masak, jadi dibagi dua masakan aja. Yang pertama ada tempe asam manis dan ini tahu sambal tauco. Tahu sambal tauco ini kayak Amri dong, nih mirip-mirip deh. Iya.
agak sedikit. Oke, saya nyobain aja. Chandra, kalau gue yang tahunya jujur ini tipikal menu yang nggak mungkin kemakan sih, karena asinnya ekstrim banget. Kalau yang tempenya juga asin juga, jadi ya lumayan kurang lah si makanan yang kali ini. Intinya dari ekspresi saya, tadi kamu udah lihat sendiri, ini sama level asinnya sama Amri punya. Ya sebenarnya kalau dibandingin yang sebelumnya sih masih asinan dia gitu. Cuman karena mungkin udah ke distract ya, dan makanan saya juga asin juga, ya mau gimana lagi, harus diterima gitu. Ya, terakhir Asep, silakan maju Asep. Asep. Enggak, mix platter sambal kecap. Oke. Kalau gue Asep, si mendoannya enak. Dari si saus kecapnya dan lain-lainnya, bumbunya juga enak. Mungkin tadi harusnya pas lu diminta maju pertama, harusnya lu langsung angkat tangan. Oh gitu. Ya, teksturnya agak berubah ya? Teksturnya jadi berubah karena udah langsung lu tuang. Strategi plating kamu yang salah. Ya kamu bisa taruh on the side kan, si sambal kecapnya. Kamu bisa taruh on the side, instead of kamu guyur di atasnya. Karena ini cocolan sebenarnya. Iya, saya juga sama ya komennya. Kamu kurang berani ngasih ketumbar. Buat saya, kamu aman, tapi bukan berarti rasa masakan kamu spesial. Siap. Karena yang lainnya asin semua, Chef. Siap. Ya, makasih, Chef. Saya udah sudah angkat tangan, cuma mungkin nggak disebut. Nyesel sih, harusnya yang pertama gitu. Tapi dapatnya yang terakhir, tapi ya so far so good lah. Oke, guys, thank you untuk tahu dan tempenya. Sekarang gua bersama dengan Don Chino dan juga Chef Norman akan diskusi untuk nentuin siapa 5 yang lanjut dan siapa yang 5 akan pulang dari Master Rasa. Thank you. Guys, kita udah diskusi dan udah menentukan siapa tahu tempe yang paling enak dan siapa yang harus pulang dari Master Rasa. Sebelumnya kita umumin dulu kali yang paling enak siapa ya? Tadi ada 2 sebenarnya yang paling enak dan lumayan sulit juga mutusinnya. Tetap dua-duanya ini akan dapat keuntungan di challenge berikutnya, cuma yang paling enak ini dapat keuntungannya lebih gede lagi. Selamat untuk tahu tempe yang paling enak, Pak Doni. Dan untuk yang kedua adalah Mbak Ineke. Selamat Mbak Ineke. Nanti bakal diumumin keuntungannya apa, yang pasti lumayan penting lah. Sekarang bagian yang tereliminasi. Sebelumnya, thank you sudah masak di sini. Amri, so sorry Amri, boleh lepas apronnya dan meninggalkan Master Rasa Amri. Makasih, Chef. Terima kasih, Amri. Terima kasih, Chef. Semangat terus. Halo teman-teman. Semangat berjuang ya. Dadah. Maju satu-satu itu ya komentar yang paling, ini udah nggak lolos, Amri. Karena makanannya nggak kemakan katanya. Amri, sorry ya, gara-gara bahan-bahan pilihan gue, lo jadi nggak lolos. Jihan, so sorry Jihan, meninggalkan Master Rasa Jihan. Semangat. Chandra, so sorry Chandra. Oke. Thank you. Ya, semangat. Bu Shinta, terima kasih Bu Shinta. Yang terakhir, Bu Mei, apa kabar? Deg-degan Bang Iben, deg-degan banget. Nanya aja apa kabar doang. Oh, kirain mau dieliminasi. Yang terakhir, Ruli. Terima kasih Ruli, boleh lepas apronnya. Kali ini aku gagal, belum tentu di next kesempatan aku gagal lagi. Sekarang kita lanjut ke challenge kedua di dapur penentuan kali ini. Di mana bakal ada 2 orang doang yang lanjut dan 3 orang langsung tereliminasi dari Master Rasa. Udah pada siap? Siap! Oke, kita langsung ke situ kali ya. Ada yang mau gue tunjukin ke lu pada nih. Oh, ini dia. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak nih? Ini 5 nih apa aja nih? Protein hewani kayaknya sih. Ini adalah ayam. Kalau yang lain kira-kira tahu nggak apa? Atau sama? Ini ayam juga. Ini ceker ayam, ini jeroan ayam, dan ini sayap ayam. Masakannya simpel di challenge yang kali ini. Kalian cuma perlu pilih salah satu potongan ayam ini
dan masak potongan tersebut. Tapi tadi yang gue bilang, yang paling enak di challenge sebelumnya pasti punya keuntungan. Keuntungan yang pertama kita kasih ke Pak Doni. Pak Doni boleh pilih pengen masak potongan bagian apa. Dan yang kedua, Ineke boleh pilih pengen masak ayam bagian apa. Silakan Pak Doni duluan, pilih apa? Paha. Langsung? Ya. Serius? Serius. Udah fix? Udah. Oke, Pak Doni paha, silakan dipegang Pak Doni. Ineke? Sayap. Hah? Serius? Gue kira lo akan milih dada. Enggak? Enggak. Kenapa? Sayap aja. Fix nih ya? Oke. Oke. Silakan potongan sayapnya, Ineke. Kan aku bilang ada keuntungan yang lebih lagi kan buat Pak Doni. Maka dari itu Pak Doni boleh milih untuk 3 peserta di belakang Pak Doni. Mereka harus masak yang bagian apa. Mulai dari Asep. Asep harus masak bagian apa, Pak? Asep. A, C. Dekat tuh A sama C. Gak mau nanya dulu ke dia? Gak usah. Gak usah. Yakin? Yakin. Gak usah. Oke. Gak apa-apa, Sep? Gak apa-apa. Oke, terima kasih. Irin? Irin. I, dekat J. Jerawan. Oke. Oke. Dan berarti terakhir Bung Mei dapat potongan dada. Oke. Silakan balik ke posisi masing-masing dan ke stationnya masing-masing. Ingat, cuma ada 2 orang yang bisa bikin ayam paling enak yang lolos ke 8 besar Master Rasa. Waktu kalian untuk masak ayam ini 60 menit, nggak boleh lebih, dan dimasak mulai dari sekarang. Silakan ambil bahan-bahannya guys. Peserta mulai memilih bumbu pendukung, tapi perlu diingat pilihan bumbu yang diambil harus tepat. Karena di challenge ini, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Sangat fokus, semua pada tenang. Gue jadi takut, intens banget ya ini. Bu, saya suka banget secinta itu sama sambal. Saya nggak bisa makan apapun kalau nggak ada sambal deh. Iben ngomong gitu langsung pada ambil cabe. Challenge-nya berat, dada sama ceker. Kayaknya agak susah sih masaknya, terutama ceker, lama masaknya. Gampangan jeroan Masak banyak ya? Gampangan jeroan. Serius? Iya. Simple sih ya kan. Wih, simple. Ya Mas Doni ngasih saya challenge ngasih hati ayam. Jangan hati ayam, kandang ayam juga saya masak. Udah 10 menit, waktunya diatur sebaik-baiknya. Sambal setan. Setannya apa nih? Pocong, kuntilanak, genderuwo, Setan ompong. setan ompong. Biasa bikin bumbu Bali sebelumnya. Bikin sate lilit. Si orang malu. Udah 15 menit, sisa 45 menit lagi. Ini menurut kamu udah balance belum wanginya? Make sure yang kita makan ceker bukan sendal ya. Mau diapain, ya kan ceker agak bau amis dan butuh effort yang lama. Dan untuk menyelesaikan bau amis itu saya masak betutu. Keras sih, keras gitu. Ini bakal diapain lagi nanti? Udah, kamu coba seasoningnya apa semua segala macam. Pasti enak ya. Sisa 2 menit lagi guys. Bahkan Ineke sempat masak-masak iseng. 5 detik lagi guys. 3, 2, 1, habis. Angkat tangannya. Akan Irin yang masak jeroan boleh maju ke depan. Silakan Pak. Bu. Resi sendiri sih sambal ati pedas manis. Sambal merah itu kita ulek, kita tumis bersama lengkuas serai, daun jeruk, kita masukkan atinya. Irin, Iya. enak banget lagi. Terima kasih Mas Ben. Secara presentasi bagus ya untuk presentasi di restoran. Iya. Bukan restoran yang high, bukan restoran yang low juga, rapi. Sebetulnya bisa lebih maksimal. But overall oke. Saya setuju, rasanya enak. Makasih sayang. Mungkin kalau saya akan saya tambahin bawang goreng lagi. Thank you Irin. Ya. Yang pasti habis. Terima kasih ya. Thank you Irin. Dan akhirnya para juri tuh menyukai semuanya. Kayaknya para kru juga pengen dah. Nih yang dari tadi Chef Don Chino nih bertanya-tanya nih tentang ceker. Halo. Karena sangat riskan. Itu ceker rempah. Oh, berubah namanya sekarang. Oh, udah ketemu. Iya. Namanya udah ketemu. Ceker rempah. Di aromatiknya kita dari ada kunyit, lengkuas, jahe, tumbar, serai, daun jeruk, sama cabai bawang merah bawang putih seperti itu.
Ya udah, kamu lumayan selamat gara-gara dirubah namanya. Kalau betutu ini belum masuk. Ayam rempah oke, cuman buat saya ini terlalu heavy. Gua ngerasa sama kayak Chef Norman, berminyak banget. Jadi bahkan dari tadi hampir semuanya pakai tisu buat ngelap-ngelap bibirnya. Untung kamu ganti nama. Tadi saya udah bisa memastikan bahwa tekstur ceker kamu udah pasti gagal ketika waktu sisa 40 menit. Karena saya lihat kamu 20 menit pertama kamu tuh kamu nggak proses, nggak apa-apain ceker kamu. Oke, kalau dari sisi flavor cuman not itu aja. Thank you. Terima kasih, Chef. Terima kasih ya, Chef. Down sih, enggak sih. Cuma emang namanya kompetisi, jadilah pemenang di setiap tantangan. Itulah yang itu kan. Pasti ada keuntungannya seperti itu gitu kan. Ini Kak, boleh bawa maju sayapnya. Kalio sayap ayam. Basic aja sih, bumbu jahe lengkuas, bawang merah, bawang putih, cabai, sama ada jinten, ada kapulaga, kayu manis. Khasnya Kalio kan tambah itu, beda sama gulai. Bumbunya itu terlalu hancur banget, hancur sih secara teksturnya itu. Sayap yang lembut, benyek banget itu semuanya pas dimakan. Kalio bukannya harus lebih hancur lagi ya bumbunya sih? Belum kelar si menunya. Iya, sedikit. Seasoningnya agak kurang naik sedikit. Untuk Kalio ini terlalu thick buat saya. Juga terlalu kasar ya. Iya, betul. Saya dapat kapulaga juga kegigit. Idenya bagus, eksekusinya aja yang kurang. Ya harusnya chefnya ngelihat sih itu kapulaga gitu, jangan digigit. Selanjutnya Doni. Jadi kali ini saya masak ayam dengan bumbu rempah. Kuahnya jadi ada rempah, jadi ada bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, cabai. Terus rempahnya itu saya pakai kapulaga, kayu manis, cengkeh, jinten. Pak Doni dengan advantage pertama ngambil paha, eksekusinya ini kalau buat saya enggak, masih bau amis. Sama juga Pak Doni, dari gua sayang banget. Paha tuh kan enaknya makannya kerasa si juicy-nya ini. Sedangkan pas dipotong-potong gini, pertama jadi nggak dapet si sensasi pahanya itu pas dimakan. Dan yang kedua bumbunya juga emang kurang sih. Kalau kali ini menurut saya banyak salahnya ini dish. Saya sampai nggak percaya sama mulut saya tadi. Ini paha kok nggak enak gitu. Jujur down banget saya. Saya kan memang beberapa kali ikut lomba masak ya. Baru kali ini komentarnya itu yang paling parah ya ini. Dan yang terakhir, yang paling pedas nih, Bu Mai. Coba kita lihat Bu Mai. Pedas. Ada judes Mpok Mai. Judesnya itu jujur pedes. Jujur Jadi pedas. harus jujur kalau itu pedes. Oke. Sama berenangnya juga jujur nih. Iya, berenang. Dada pilet, ditumis pakai minyak wijen. Nah baru bikin sambal biasa, tanpa terasi. Karena kan kadang orang nggak suka terasi. Tapi tadi saya lihat Pok Mai ngambil terasi. Yang ngambil doang. Oke. Tadinya mau bikin... Sama yang dipanci itu apaan? Kok nggak ada? Jadi kepikirannya gini, kirain tuh 2 kilo dimasak semua. Jadi di otak ada 10 menu. Ada 10? Iya. Bu. Ada ayam bakar, ada ayam serai, ada ayam goreng pedes. Pok kan di sini kompetisi bukan masakin buat catering ya? Jadi kirain harus dimasak semua. Ini konsepnya emang ayamnya lagi liburan gitu berenang ya? Iya. Liburan sekolah. Masalahnya berenangnya di minyak. Minyaknya gimana? Mai. Ini rasanya kayak saya makan minyak sama pedes gitu. Kayaknya orang yang suka pedes pun sama minyaknya itu keganggu. Rasanya nih mirip kayak kalau kita pesen di GoFood, terus pesen sate taichan. Nah rasanya tuh mirip gini. Tapi kayak yang bintangnya 3,5. Oke, Pok Mai. Siap. Terima kasih, Chef. Sama-sama. Saya belum komen, Pok Mai. Oh, belum. Emang nggak mau denger komen saya tuh gimana? Mau kok, mumpung di sini. Timunnya enak banget. Ayamnya enggak. Saya berharap Pok Mai bisa lanjut dengan memasak yang lebih bagus. Ternyata ini yang Pok Mai kasih. Maaf, Chef. Lumayan kecewa. Dan yap, gitu aja. Oke, terima kasih Pok Mai, nggak apa-apa. Tetap tersenyum. Kaget banget. Kagetnya banyak bener 2 kilo. Kalau tahu boleh 2 potong mah 2 potong aja tadi. Kalau tahu boleh ngambil bumbunya kan yang secukupnya.
Lah sambel sampai sekilo. Kata Kak Iben, Bang Iben, itu kalau di Gojek kayak sate taichan tapi bintang atu. Guys, semua masakan ayamnya udah kita coba. Kita akan diskusi dulu dan akan kabarin ke kalian segera. Saatnya kita menginformasikan siapa 2 peserta yang berhasil lolos ke 8 besar. Lumayan sulit juga diskusinya tadi karena agak tipis-tipis yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Yang pertama, kita mau ngumumin dulu 1 orang yang lolos ke babak 8 besar. Walaupun mendapatkan bagian ayam yang bukan paling favorit. Selamat untuk Irin berhasil ke 8 besar. Sekarang 3 yang harus dieliminasi. Yang pertama, untuk pulang dari Master Rasa, mohon maaf, Ibu Mei harus meninggalkan Master Rasa, Bu Mei. Boleh lepas apronnya dan meninggalkan Master Rasa. Tetap semangat tapi kan Bu Mei. Tetap semangat, Chef. Terima Chef. kasih. Terima kasih ilmunya. thank you, Bu Terima Mei. kasih. Terima kasih, Bu Mei. Terima kasih ilmunya. Sampai ketemu lagi. Pak Doni harus meninggalkan Master Rasa, Pak Doni. Terima kasih Bang Iben kesempatannya. Berarti sisa 1 lagi yang bisa lolos antara Ineke atau Asep. Lumayan sulit untuk mutusin kedua ini, tapi so sorry harus meninggalkan Master Rasa, yaitu Ineke. Boleh lepas apronnya dan meninggalkan Master Rasa. Oke, thank you. Sisa Asep dan Irin, tepuk tangan dulu dong. Hebat, good luck buat kedepannya. Semoga juara 1. Semoga bisa melaju jauh ya. Selamat untuk Asep dan Irin, ini berhasil untuk masuk ke 8 besar. Udah ada 4 orang yang nunggu kalian di 8 besar. Plus nanti total akan ada 8 orang yang bertanding di sana. Jadi yang pasti harus kasih yang maksimal, udah harus kasih yang terbaik. Oke? Oke. Dan buat kalian yang lagi nonton, ditunggu dapur penentuan berikutnya di episode keempat Master Rasa. Let's go!